Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmala Sari. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Langsung saja kita masuk pada materi. Teori belajar konstruktivistik adalah pendekatan dalam pembelajaran yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh individu melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan, bukan diterima secara pasif dari guru atau buku. Dalam teori ini, siswa dianggap sebagai subjek aktif yang membangun pemahaman mereka sendiri berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan, mengembangkan, dan merefleksikan pengetahuan, bukan sekedar berbagai penyampaian informasi. Pendahuluan teori belajar konstruktivistik, teori belajar yang memahami pengetahuan sebagai konstruksi peserta didik sendiri. Peserta didik aktif membentuk pengetahuan melalui pengalaman dan pemikiran. Belajar bukan sekedar menerima informasi, tetapi mengolah dan membangun makna inti konstruktivisme. Pembentukan pengetahuan terbangun dari dalam diri peserta didik. Peserta didik harus aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna. Niat dan motivasi internal peserta didik menjadi kunci utama. Peran guru dalam konstruktivisme, guru tidak sekedar mentransfer pengetahuan, membantu peserta didik mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, memahami cara berpikir dan perspektif peserta didik, menyediakan lingkungan belajar yang mendukung 5 ciri belajar konstruktivisme, orientasi, mengembangkan motivasi belajar, elisitasi, mengungkapkan ide melalui diskusi dan presentasi, restrukturisasi, mengklarifikasi dan membangun ide baru, penggunaan ide mengaplikasikan pengetahuan dalam berbagai situasi, review, merevisi dan mengembangkan gagasan kemampuan awal peserta didik. Setiap peserta didik memiliki kemampuan awal sebelum belajar. Kemampuan awal menjadi dasar konstruksi pengetahuan baru. Guru perlu menghargai dan menerata pengetahuan awal peserta didik. Peran kunci guru menumbuhkan kemandirian peserta didik, menyediakan kesempatan untuk mengambil keputusan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, memberikan dukungan untuk optimalisasi belajar. Lingkungan belajar konstruktivistik mendukung munculnya berbagai pandangan memungkinkan interpretasi berbeda terhadap realitas berbasis pada pengalaman dan aktivitas peserta didik. Konstruksi pengetahuan realitas ada dalam pikiran seseorang manusia, mengkonstruksi makna berdasarkan pengalaman struktur mental dan keyakinan mempengaruhi interpretasi. Evaluasi dalam konstruktivisme menggunakan metode re-evaluation. Evaluasi tidak bersifat objektif mutlak, mempertimbangkan konteks dan pengalaman peserta didik. Proses dan hasil belajar dinilai secara terintegrasi. Implikasi dalam pembelajaran modern berkembangnya web learning, pembelajaran melalui media sosial, interaksi dan kolaborasi online, kesempatan berbagai informasi digital karakteristik kurikulum konstruktivistik. Kurikulum disajikan dalam keseluruhan kebagian menghargai pertanyaan dan ide peserta didik. Menggunakan sumber data primer, peserta didik dipandang sebagai pemikir aktif. Refleksi konstruktivisme, pengetahuan bersifat non-objektif, selalu berubah dan tidak permanen, mengutamakan proses penyusunan pengetahuan, mengajar sebagai penata lingkungan belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.